Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayohal ikhwah wal akhwat, insyaallah ta'ala kita lanjutkan di malam hari ini pelajaran kita dari kitab Taisir Ilmi Tauhid. Kita masuk pada halaman 35, Wassaminah, syirik atau jenis-jenis syirik besar yang ke-8. Wassaminah yang ke-8, At-tahakumu ila ghairi syara' ma'a intiwa'i qalbil abdi ala ridha bidzalika wal mahabbati lahu wal qabul. Ya. As-samina yang ke-8, ya. Yang ke-8 adalah at-tahakum, berhukum, ya, berhukum ila ghairi syara', kepada selain syariat Islam, berhukum kepada selain syariat Islam. Maknanya dia tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih berhukum kepada syariat atau kepada selain syariat Islam. Ma'a intiwa'il qalbi, dengan dibarengi terselipnya hati seorang hamba tersebut ala ridha, di atas keridhaan, bidzalik, akan hal tersebut, atau dengan dibarengi adanya wujud keridhaan pada hati seorang hamba terhadap hal tersebut, wal mahabbati lahu, serta dibarengi dengan adanya kecintaan terhadap syariat selain syariat Islam, wal qabul, dan juga mau menerima. Jadi kata penulis buku ini, di antara bentuk syirik besar adalah berhukum kepada selain hukum Allah. Berhukum kepada selain hukum Allah dengan dibarengi adanya isi pada hati dia tadi, terselip dalam hati dia tadi, keridhaan terhadap selain syariat Islam, dan juga cinta kepada selain syariat Islam tadi, dan juga mau menerima dengan plong selain syariat Islam tadi. Ini disegolongkan kufur besar. Maknanya apa ya ikhwan? Orang tersebut lebih senang, lebih suka berhukum kepada selain hukum Islam, bahkan hatinya ridho, plong, ada kecintaan kepada selain syariat Islam. Ini makna dari penjelasan yang dimaksudkan oleh penulis buku ini tadi. Jadi bukan semata-mata berhukum ya ikhwan, tapi ada ma'a intiwa'i qalbil abdi, dibarengi ada terselipnya hati seorang hamba tersebut untuk ridho.
Ini poin penting antum. Kenapa? Karena kalau seandainya ada seseorang yang semata-mata berhukum kepada selain hukum Islam, namun hatinya tidak ridho, hatinya tidak cinta kepada selain Islam, dan dia sebenarnya tidak mau nerimanya, ada penolakan dalam hatinya, maka tidak dikatakan kufur. Namun yang dikatakan kufur tersebut tatkala seseorang mau berhukum kepada selain hukum Islam dibarengi adanya keridhaan pada hati tersebut dan juga cinta terhadap perkara selain Islam tadi dan juga mau diterima oleh dia. Ini yang disebut dengan kekufuran, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Alam tara ilal ladzina yaz'umun, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka menganggap, mengklaim, mengaku annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang mengaku mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, dan mengaku dengan beriman dengan apa yang diturunkan kepada nabi sebelum engkau. Namun kenyataannya yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka justru menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bih, dan sungguh mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri taghut, namun justru mau berhukum dengan taghut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'idan, demikianlah syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Min babil faedah ya ikhwan wal akhwat, lafaz taghut. Lafaz taghut adalah lafaz yang bisa dianggap sebagai mufrad muzakkar. Contoh pada ayat ini, ila taghuti wa qad umiru ay yakfuru bihi, ay yakfuru bit taghut, sungguh mereka telah diperintah untuk mengkufuri taghut. Ingat ya, bihi. Terkadang lafaz taghut ini juga bisa dikatakan sebagai jamak. Jamak sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, ayat yang setelah ayat kursi itu, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum. Ya deh, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Taghut yukhrijunahum, jamak muzakkar salim. Dan lafaz taghut juga terkadang bisa dipakai dengan hukum muannas. Hukum muannas. Jelas ya, difahami insyaallah ta'ala, yaitu orang yang lebih memilih berhukum kepada selain syariat Islam dengan dibarengi hatinya ridho terhadap selain syariat Islam tersebut, dan juga dia cinta kepada selain syariat Islam serta plong terima terhadap hukum tadi. Itu yang dinyatakan kufur. Namun kalau dia berhukum kepada selain syariat Islam namun hatinya tidak ridho terhadap selain syariat Islam tadi, juga dia tidak cinta kepada selain syariat Islam, juga tidak menerima sebenarnya ada pengingkaran di hati dia, tidak dikatakan orang ini kufur, ya, tidak dikatakan kufur.
Kemudian yang kesembilan, di antara bentuk syirik besar adalah kekufuran yang besar, at-tasi'ah i'tiqadu jawazil hukmi bighairi ma anzalallah. Meyakini bolehnya berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Yaitu ada i'tiqad, ada keyakinan tentang bolehnya berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan. Walau kalau seandainya ada yang berkata inna hukmullahi afdol, walaupun kalau seandainya dia mengatakan sesungguhnya hukum Allah lebih afdol, ya. Jadi tatkala ada seseorang meyakini bolehnya berhukum kepada selain hukum Allah, meskipun dia mengatakan hukum Allah lebih afdol, maka orang tersebut tetap dikatakan kufur. Itu maknanya. Difahami? Jadi yang lebih tepat apa? Kita meyakini berhukum harus dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak diperbolehkan berhukum kepada selain hukum Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hanya milik Allah. In di situ maknanya innafiyah. Ya, maknanya la al hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Apa dalilnya, tandanya? In itu innafiyah karena setelahnya ada illah. Ya, setelahnya ada illah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang ingin kalian cari? Ya. Apakah hukum jahiliyah yang ingin kalian cari? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ya. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuminun. Siapa yang paling bagus hukumnya? Ya. Atau tidak ada? Waman ahsanu minallahi, tidak ada yang paling bagus dibandingkan Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin. Man di situ sama, man nafiyah. Mananya tidak ada yang paling bagus hukumnya dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ya ikhwan, pembatal keislam bentuk kekufuran yang ke-8 dan yang ke-9 ini semua berkaitan dengan babul i'tiqad. Babul i'tiqad. Ada unsur i'tiqad. Yang ke-8, dia berhukum kepada selain Allah, selain hukum Allah, dengan dibarengi ridho hatinya tersebut, cinta terhadap selain hukum syariat. Yang ke-9, dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, meskipun dia mengatakan hukum Allah itu paling afdol, tapi tatkala dia mengatakan boleh berhukum dengan selain hukum Allah, dia yakini itu adalah kebolehan. Itu juga dianggap merupakan kekufuran. Namun perlu antum waspadai. Dalam bab ini tadi jangan serampangan, hati-hati. Ketika antum salah langkah, maka bisa saja antum akan mengkafirkan pemerintah muslim yang sah. Kenapa dalam hal ini? Karena banyak negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Namun ya ikhwan, perlu antum fahami baik-baik. Dalam bab ini pemerintah tersebut ya butuh kita iqamatul hujjah, butuh kita fahamkan, butuh kita sampaikan ilmu. Bisa jadi mereka tidak sampai ilmu pada mereka, mungkin belum ditegakkan hujjah. Karena jangankan sekelas mereka yang awam, sekelas kita yang sudah ngaji saja kadang belum tentu faham. Seperti itu. Al-ashirah,
Syirik yang kedelapan, jenis syirik yang kedelapan adalah at-ta'bid li ghairillahi ma'a iradatil ma'na wa huwa i'tiqadul ubudiyyati wat ta'li. Yang ke-10 di antara syirik besar adalah menghambakan diri kepada selain Allah dengan dibarengi menginginkan maknanya, yaitu meyakini ubudiyah dan uluhiyah pada selain Allah tadi. Diyakini oleh dia selain Allah ini tadi ya, terkandung makna ubudiyah dan uluhiyah. Kaman yusammi waladahu abdan nabi, seperti orang yang menamai putranya dengan nama Abdun Nabi. Wa yuridu haqiqatal ubudiyah allati takunu lillah, namun yang dia inginkan adalah hakikat ubudiyah atau uluhiyah yang ada hanya milik Allah Azza wa Jalla. Jadi dia bernama dengan nama Abdun Nabi, atau dia mengatakan ana Abdun Nabi, yang diinginkan adalah dia menghambakan diri, dan Nabi adalah orang yang berhak untuk mendapatkan ubudiyah uluhiyah. Ini merupakan kufur. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ya. Ini ayat ya ikhwan, sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah ayat ini, ya, ayat Al-A'raf 190 berkaitan dengan Adam dan Hawa, ya, ataukah umum yang dimaksud bukan terkait dengan Adam dan Hawa, ya, tapi ya yang diinginkan adalah menceritakan ya tentang seseorang gitu loh. Apakah seperti itu gitulah. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan bahwasannya ayat ini berkaitan dengan Adam dan Hawa, ya. Ya, disebutkan bahwasannya iblis dulu, ya, disebutkan di buku-buku tafsir, ketika Adam ya memiliki pasangan berupa Hawa, pada saat itu iblis datang, ya, menawari dia. Kata iblis, kalau anakmu ingin selamat, kasihlah namanya dengan nama Abdul Harith. Ya, kasih nama dengan nama Abdul Harith. Itu maknanya. Itu sebagian tafsir. Tapi wallahu alam ya, tafsir yang seperti ini tadi diingkari oleh sebagian para ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Yahudi wa Nasara. Ya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah Yahud dan Nasara. Al-muhim ya ikhwan, antum bisa lihat ya dalam tafsir Al-Quran yang terkait dengan ayat ini. Kata Allah Azza wa Jalla, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka seorang anak laki-laki yang saleh, namun keduanya ja'ala, ada yang mengatakan ja'ala di situ kembali kepada Adam dan Hawa. Lalu mereka mereka menjadikan anak tersebut syuraka, sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Fima atahuma, pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ada khilaf di kalangan para ulama ahli tafsir terkait dengan siapa yang dimaksud dalam ayat ini. Ada yang mengatakan itu adalah Adam dan Hawa. Maknanya dulu ketika Allah SWT memberikan anak kepada Adam dan Hawa, iblis datang menawari untuk dikasih nama Abdul Harith. Kalau enggak nanti diganggu sama iblis. Akhirnya
dikasihlah nama Abdul Harith. Itu makna dari ja'ala lahu syuraka. Namun sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak seperti itu. Ayat ini umum, bukan berkaitan dengan Adam dan Hawa. Intinya ayat ini berkaitan dengan orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak, kemudian dia jadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini umum. Itu yang dimaksud. Al-fal khulasa ikhwan, ringkasnya yaitu seseorang menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. At-ta'bid li ghairillah. Hati-hati, waspada ininya, jangan sampai menghambakan at-ta'bid li ghairillah. Oleh karenanya tidak diperbolehkan seseorang memanggil dengan panggilan abdi, ya. Nabi SAW mengatakan la taqul abdi wala amati. Jangan kalian panggil seseorang itu dengan abdi, ya, karena memberikan kesan hambaku, ya, abdi. Tidak boleh, ya. Katakan, kata Nabi SAW, katakan ulami, ya, wajariyati, budakku, ulami, jangan manggilnya abdi. Berkaitan dengan bernama dengan nama yang ditabid kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya dirinci. Kalau yang diinginkan semata-mata lafaz tanpa ada niatan menginginkan ubudiyah kepada selain Allah, ini hukumnya syirik kecil, syirkun fil alfaz. Ketika seseorang bernama, ya, bernama misalkan Abdu Syams, ya, Abdu Uzza. Kalau semata-mata seperti itu, cuma sekedar lafaz, nah ini syirik kecil. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala menukilkan ijma' tidak diperbolehkan bernama dengan ta'bid kepada selain Allah Azza wa Jalla, kecuali katanya mereka nama Abdul Muttalib, sebagaimana dalam hadis ketika Nabi SAW mengatakan dalam perang, ana nabi la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah seorang nabi, la kadzib, tidak ada kedustaan padaku. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah cucu dari Abdul Muttalib. Namun sebagian para ulama mengatakan tetap tidak boleh, ya. Walaupun Ibnu Hazm mengatakan boleh bernama dengan Abdul Muttalib sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Alasannya tidak boleh itu Nabi SAW mimbabil akhbar, cuman bab khabar. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kakek beliau adalah Abdul Muttalib, bukan menunjukkan kebolehan bernama dengan nama Abdul Muttalib. Wallahu a'lam. Warraji insyaallah tetap tidak diperbolehkan. Namun kalau yang diinginkan dari nama dengan nisbat kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah ta'bid, keyakinan ubudiyah atau uluhiyah pada yang dia sandari tadi, maka itu syirik besar, ya. Wallahu taala bishawab. Mungkin bisa antum fahami, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Wallahu alam. Mungkin silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ya akhwat, ya. Juga diperbolehkan. Tafadhol kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Nanti kita tutup aja dulu, ya. Zoom kita habis. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.